Karena ternyata kita harus mengaitkan dengan karakteristik kepada peserta didik. Ini bisa saja ada yang mencapai, ada yang tidak. Bagi yang tidak mencapai, tetap kita beri bantuan. Tapi kalau memang tidak bisa dibantu lagi, ya boleh buat ya. Ya, berarti kita harus meyakini bahwa di mata pelajaran itu bukan menjadi potensinya, atau bukan di situ letak talentanya. Nah, kemudian fase ini kita sudah tahu, kita sekarang fase I, besok tambah lagi fase R. Terus ada 5 komponen ini tadi yang saya jelaskan Bapak dan Ibu ya. Dibaca dulu rasionalnya, kemudian supaya tahu kita misalnya alasan mempelajari mata pelajaran itu apa. Karena dengan ini akan nanti bisa kita mengarahkan kepada tugas-tugas peserta didik kita, kepada anak kita, untuk mereka mampu mengaitkan materi yang diterimanya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian di rasional juga tergambar profil pelajar Pancasila apa, dimensi apa yang harus kita kuatkan. Jadi itu bukan di karang-karang per mata pelajaran. Baca dulu dimensi, ada yang langsung itu tertulis. Kalau di IPA itu ada langsung dituliskan, ada yang masih Bapak Ibu kita maknai apa yang harus kita kuatkan. Kemudian dijelaskan juga tujuan pembelajaran, itu tujuan pembelajaran setelah selesai satu fase, Bapak dan Ibu ya. Sehingga tujuan itu mengarahkan kita kepada gambaran materi untuk mencapai target yang sudah dirumuskan. Ada lagi karakteristik mata pelajaran. Ini membantu kita menemukan model-model atau metode atau pendekatan dalam implementasi kurikulum ini. Kemudian capaian dalam setiap fase keseluruhan ini juga kita baca juga supaya kita tahu kita gambaran setiap fase. Fase I, fase F, tapi ini hanya per fase. Yang harus kita analisis itu namanya capaian dalam setiap fase menurut elemen. Dari elemen inilah kita jabarkan Bapak dan Ibu ya. Sekarang tadi sudah saya jelaskan CP itu disusun konstruktivisme, CP itu tertinggi apa ya? Tertinggi adalah kata memahami. Seperti apa gambaran? Nah, sekarang kita lihat dulu elemen dalam CP. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen. Nah, ada elemen yang esensial. Kemudian masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya, itu ciri-cirinya. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama. Jadi dari SD sampai ke SMA hampir sama. Misalnya di IPA, elemennya itu adalah pemahaman konsep dan keterampilan proses. Itu saja elemennya 2. Mulai dari SD sampai SMA, tapi bobot yang berbeda Bapak ya. Nah, elemennya ini seperti ini. Misalnya di dalam matematika elemennya ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri. Nah, karena nanti ini perlu kita pahami, karena nanti bisa merumuskan tujuan pembelajaran itu per elemen. Nah, disandingkan elemen bilangan dulu, baru disandingkan dengan geometri bisa juga, atau ke pengukuran, sebab ini dekat ini. Nah, bilangan ke pengukuran itu dekat, itu bisa disandingkan. Begitu juga di IPA nanti pemahaman konsep. Bapak dan Ibu, itu bedanya di K13 ya. Kalau di K13 kita mengenal keterampilan. Keterampilan juga dibagi 2, ada keterampilan abstrak, ada konkret. Jadi karena taksonominya juga berbeda. Dan itu nanti nilainya Bapak Ibu di dalam mata pelajaran IPA umpamanya itu kan dibedakan dulu di K13. Sekarang itu disatukan. Bahkan rapor IPA itu fisika, kimia, biologi itu satu saja Bapak dan Ibu di rapor nilainya. Namanya nilai IPA. Begitu IPS. Nah, itu di satu. Nah, bagaimana membuat supaya nanti orang tua umpama nilai fisika saya, anak saya belajar fisika, nilainya tidak ada. Kan begitu. Nanti bisa dibuat model yang sedikit baru. Tapi kalau dari panduan sampai sekarang yang terbaru, sebenarnya IPA itu satu saja. Karena model pembelajaran IPA itu juga ada 3 macam, sama dengan IPS. Yang kita anut itu kan pembelajaran yang terpisah dengan nanti penilaian terintegrasi. Tetapi ada pembelajaran
Bapak dan Ibu, terpadu dia, terpadu, nilainya pun terpadu. Nah, itu yang disebut dengan team teaching. Nah, keterpaduannya bisa juga Bapak dan Ibu, keterpaduannya itu guru juga bersama masuk ke kelas. Ada lagi, itu pendekatan yang ketiga namanya sistem blok. Ini yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka sebenarnya, pembelajaran itu di IPA IPS itu Bapak Ibu sistem blok. Tapi kita belum mampu ternyata mengelola karena banyak persoalannya. Nah, misalnya masuknya sistem blok di IPA umpama. Fisika dulu selesai. Nah, kemudian kimia, kemudian biologi. Mereka membagi, ini bulan ini, fisika bulan ini, misalnya biologi bulan Mei umpama. Permasalahannya, guru-guru kita susah. Ketika misalnya fisika masuk, ya guru biologi dan kimia menganggur. Nah, ini. Padahal ini sangat dipantau oleh Dapodik, kecuali sudah kita laporkan ke Dapodik. Yang bagusnya sebenarnya mereka sama-sama masuk, itu tim teaching, itu alternatif ketiga. Maka karena kesulitan itu sistem blok dengan tim teaching, akhirnya kita namanya pembelajaran terpisah, tetapi nilai terintegrasi. Itu yang kita pilih itu, makanya Bapak Ibu fisika tetap mengajar fisika. Gitu. Nah, kemudian CP ini di bahasa Indonesia ada menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara. Ini ada sedikit tambah ya, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada berpikir dan bekerja artistik, ini juga banyak. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini secara sederhana CP seperti ini. TP itu adalah kompetensi ditambah konten. Ya, karena orang IPA sering memakai jumlah itu saja. Gabungkan saja kompetensi, gabungkan dengan konten sudah. Variasi itu kemudian boleh dibuat, boleh ditinggalkan. Kalau Bapak Ibu buat semakin bagus, tidak dibuat pun tidak ada masalah. Jadi standarnya TP itu hanya kompetensi tambah konten, itu saja. Kemudian taksonomi ini Bapak dan Ibu, ini hanya tidak yang kita ujikan nanti taksonomi belum saja. Memang Bapak dan Ibu berkembang sekarang 3 taksonomi yang kita gunakan di dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Boleh taksonomi belum, revisi Anderson yang sudah kita gunakan di K13. Boleh lagi 6 aspek pemahaman ini menurut teori konstruktivisme. Jadi Kinghead dan Wingate inilah yang melahirkan teori konstruktivisme, dan itulah menjadi acuan penyusunan CP. Maka harapannya sebenarnya karena CP itu diturunkan dengan teori konstruktivisme, maka tujuan pembelajaran harus diturunkan dengan teori konstruktivisme. Ini ada 6 aspeknya dan bukan taksonomi. Kekuatannya sama. Jadi kuncinya salah satu dalam aspek itu ditampilkan oleh peserta didik. Itu artinya anak sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu. Tapi ini langkah kedua Bapak dan Ibu. Setelah diteliti, guru-guru kita hampir se-Indonesia ya, belum begitu paham. Makanya masih dibolehkan, sekarang disarankan juga, gunakanlah taksonomi belum, revisi Anderson. Tetapi ingat, kalau ketemu kata memahami, itu bukan taksonomi belum, tetapi dari teori konstruktivisme. Maka minimal dia adalah C2, C3 sampai C6. Nah, jangan dibiarkan dia hanya memahami. Itu saja sarannya. Kemudian ada lagi taksonomi Marzano. Jadi nomor 2 itu tidak taksonomi. Nah, ini juga bisa dipakai. Nanti Bapak Ibu kalau dibaca bukunya bisa ya. Nah, ini juga tidak begitu disarankan. Kalau pada awalnya yang disarankan itu adalah teori konstruktivisme tadi. Tapi melihat kesiapan karakteristik guru, boleh dikembali ke taksonomi Bloom. Nah, pendidik diberikan keleluasaan dalam menggunakan rujukan teori mana yang dipakai ya. Nah, taksonomi Bloom ini hanya sekedar mengingatkan C1, C2. Nah, bedanya dengan taksonomi, kalau dulu Bloom itu bilang bukan mengingat, ingatan. Kemudian pemahaman, begitu ya. Sekarang harus kata kerja. Kemudian praktik itu dulu taksonomi Bloom. Baru ada lagi analisis. Sekarang harus kata kerja menganalisis. Dulu Bapak dan Ibu yang taksonomi Bloom adalah C5 itu bukan mengevaluasi, tapi sintesis.
itu kita tidak begitu dipakai. Sudah sintesis itu sudah masuk dia ke mencipta. Karena analisis itu konsepnya menguraikan. Ini barang Bapak dan Ibu ya, supaya tak tahu kita. Ini misalnya, kalau ini saya pecah, nah ini saya airnya juga saya tuang, itu kan mengelompokkan. Jadi menguraikan. Itu konsep menganalisis. Sebuah sesuatu yang utuh dibagi-bagi, terpecah dia menjadi berserak, nah itu menganalisis. Kalau barangnya kembali saya kumpulkan, nah ini sintesis. Jadi menyatu. Sekarang sintesis itu karena itu ditafsirkan seolah-olah mencipta, walaupun bahannya sudah ada, masuklah dia ke mencipta ini. Itu Bapak dan Ibu ya. Artinya nanti kalau ada di kata kerja mengumpulkan, itu C5, C6 bisa. Nah, menyimpulkan itu masuk dia C6, sudah mencipta. Ya. Sudah create di sana. Tapi kalau menilai ya, membandingkan itu masih mengevaluasi. Nah itu nanti hati-hati kita di taksonomi belum. Ini tidak saya ulang lagi karena ini tingkatannya saja, hanya mengingatkan kita. Kemudian teori konstruktivisme ini juga Bapak Ibu nanti secara bertahap lah pelajari. Tapi seperti ini, misalnya ini tadi bukan taksonomi, kekuatan 6 aspek itu sama. Dan kalau ini kita gunakan merumuskan tujuan, salah satu dari sini ditunjukkan peserta didik, dia sudah mencapai tujuan. Itu tafsirannya. Jadi yang pertama itu yang penjelasan ya. Penjelasan ini dijelaskan di sini, mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri. Jadi luas Bapak dan Ibu, tidak seperti penjelasan di taksonomi belum. Penjelasan di taksonomi belum itu bisa C1, bisa C2. Ya. Kalau di sini tidak, sudah jauh nih, membangun hubungan antar topik kan sudah merekap gitu ya, membandingkan, mendemonstrasikan. Kalau belum ini sudah C3 ini. Nah, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, cara prosedur, menjelaskan sebuah teori, menggunakan data, berargumen. Nah, ini sudah kritis. Nah, ini salah satu. Yang keduanya, ini juga tidak kalah penting, posisi mereka sama, keenamnya. Namanya interpretasi, menafsir. Nah, menerjemahkan cerita, karya seni, situasi, interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan atau sebuah hasil karya dari suatu media ke media lain, dapat membuat analogi, ya, dapat membuat anekdot, dapat membuat model, melihat makna dari apa yang telah dipelajari dan relevansi dengan dirinya. Jadi melihat sesuatu di balik apa yang dipelajari. Jadi ini jangkauan yang cukup. Ini posisinya sama. Ini juga namanya yang ketiga aplikasi. Tapi ini lebih luas dari sekedar mempraktekkan. Menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mengenai suatu dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari atau seluruh simulasi menyerupai kenyataan. Walaupun memang masih dalam tataran bentuk aplikasi, tapi sudah luas Bapak dan Ibu. Yang keempat adalah perspektif. Ini sudah mampu melihat sudut pandang yang berbeda ya. Melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda, siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi. Melihat gambaran besar, melihat asumsi, dan mendasari suatu hal dan memberikan kritik. Ini sudah mampu menganalisis, sudah sangat tinggi perspektif. Kemudian ada lagi empati. Kalau anak menaruh diri pada posisi orang lain, ini sudah kalau di dalam materi ini yang disebut kemampuan metakognitif, mampu menilai sendiri, mengukur dirinya, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya, menemukan, nah ini yang pertama, filu ya, nilai dari sesuatu, itu empati. Kemudian ada lagi pengenalan diri, memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Ini Bapak dan Ibu hanya memperlihatkan saja, tidak dipaksakan harus seperti ini, tidak. Dan ini masih jarang menggunakan karena masih kebingungan. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu download dari PPM umpama, tujuan pembelajaran lain disusun, jangan langsung disalahkan. Mungkin taksonominya menggunakan taksonomi menurut teori konstruktivisme. Mungkin taksonomi Marzano, mungkin dari taksonomi Bloom.
Makanya bisa berbeda, tadi pertanyaan itu betul, bisa berbeda-beda, tergantung sudut pandangnya. Yang penting substansi. Nah, keenamnya inilah menurut teori konstruktivisme memahami. Jadi salah satu diambil dari sini, anak sudah menunjukkan ini, sudah memahami itu. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, kalau ketemu nanti kita memahami, jangan ditafsir itu taksonomi belum, tapi teori konstruktivisme. Ambil yang lebih tinggi dari C2. Itu saja sarannya. Kemudian ada lagi taksonomi. Kalau ini taksonomi Bapak dan Ibu, taksonomi Marzano. Walaupun jarang dikenal, ini hanya sekedar menunjukkan ya. Mana tahu Bapak Ibu nanti ada mendownload bahan ajar, dilihat tujuan pembelajarannya, keluar dari apa yang kita pahami, tidak. Dilihat dulu dari sudut pandang mana yang membuat tujuan pembelajaran itu. Jadi mereka juga tidak salah kalau memakai taksonomi Marzano. Ada tingkatannya, mengenali dulu pemahaman, ini hampir sama sebenarnya dengan Bloom, masih berdekatan. Kemudian ada 6 ini ya, terhapus. Nanti di aslinya saya kembalikan Bapak, terhapus ini. Karena ada yang saya potong nih tadi malam, video apa nih, teori. Jadi ini ada juga 6 tingkatan, 5 tingkatan. Nah, ya, oke. 6 ya, 6 tingkatan level ini, nanti saya kembalikan Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ke teknis. Yang itu tadi hanya sekedar memperlihatkan ketika Bapak Ibu mengambil, karena kategori 2 itu masih diperbolehkan menggunakan modul yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Jadi sebenarnya kita tidak dipaksa untuk memproduksi. Masih bisa kategori mengadaptasi. Jadi kan begitu ya, adopsi, adaptasi, produksi. Tapi kalau kategori 3 kian kita, ya harus memproduksi kita sendiri membuat. Kalau sekarang masih bisa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ada yang membuat dengan produksi sendiri, berarti kita sudah sangat bagus. Dan itu kita harapkan. Guru-guru yang penggerak diharapkan sudah memproduksi. Jangan lagi kita mendownload dari apa itu ya, karena sudah guru penggerak itu. Nah sekarang teknisnya ada 3. Boleh Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan cara langsung. Yang paling gampang sebenarnya ini. Nah kemudian ada lagi nanti dengan analisis dulu kompetensi. Pisahkan kompetensi dan konten, baru gabung kembali. Nah kemudian yang ketiga, boleh dia per elemen. Mengajar matematika di kelas 10 siapa Bapak dulu? Kelas kurang. Oh ya. Sudah dibuat apa ya TP-nya Bu ya? Urutan-urutannya seperti apa di matematika dibuat? Kan ada bilangan, kemudian aljabar, kemudian pengukuran. Peluang. Nah, Ibu mengambil dari modul urutannya atau memang modul ajar atau buku paket atau memang dibuat sendiri? Kan dari awalnya dari CP kan Pak? Iya. Dari CP lalu kami analisa ambil dari bilangan dulu gitu Pak. Terus setelah bilangan? Bilangan masuk materi bilangan. Iya. Setelah urutannya setelah bilangan apa? CP, aljabar ya aljabar. Oh begitu ya. Berarti urutannya seperti tadi ya? Iya. Oh ya. Artinya nanti Ibu kalau bisa saja per elemen, bilangan dulu baru masuk pengukuran, baru aljabar. Itu namanya merumuskan TP lintas elemen. Jadi tidak kaku kita Bapak dan Ibu, apakah elemen ini bisa didekatkan? Bisa. Tergantung guru bersangkutan. Nah disitulah Bapak dan Ibu nanti itu harus sepakat guru-guru supaya jangan nanti bingung juga setelah misalnya di satu fase di semester 2 ini mana yang sudah diajarkan. Memang harus sepakat dulu baru nanti dipotong ya. Sekarang kita coba, saya ambil contoh ini, saya ambil ini memang tadi pagi ini saya copy pastekan di sini. Salah satu CP yang kita ambil dari Beskap 033 saya potong, saya pastekan di sini. Ini salah satu isinya ya. Nah, pendidikan Pancasila. Peserta didik mampu mengenal cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Titik koma. Kemudian mengenal fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, koma, ideologi negara dan identitas nasional.
Kemudian mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Sekarang Bapak Ibu, kalau cara langsung, Bapak Ibu perhatikan kata kerjanya, sekaligus kaitkan dengan kontennya. Itulah yang disebut tujuan pembelajaran. Jadi sangat mudah sekali. Misalnya kata kerjanya di sini mengenal. Nah inilah yang disebut kompetensi. Kalau bahasa biasanya ini kita sebut mengidentifikasi. Identifikasi. Jadi mengidentifikasi itu mengenal itu. Nah, jadi boleh diganti dengan kata mengidentifikasi. Bisa saja supaya lebih mudah atau lebih keren, boleh juga. Boleh mengidentifikasi cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Satu tujuan pembelajaran. Sudah selesai itu kalau cara langsung. Tinggal kita pindahkan begini. Nah, jadi kalau ini saya ambil, saya ketik di sini. Sebentar, saya besar dulu ya. Sengaja saya kosongkan Bapak Ibu untuk memperlihatkan bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran ya. Ini salah satu, saya garis bawah ini saya beri sebagai dasar negara. Karena ini titik koma. Ini satu kompetensi. Ini umpama. Nah, jadi ini saya tinggal memindahkan ke sini, sudah selesai satu tujuan. Selesai sudah. Ini saya tinggal mau copy paste saja. Kalau mau saya pertegas kalimatnya bisa saja. Terserah Bapak dan Ibu. Yang penting substansinya jangan sampai hilang. Ini saja sudah dikopikan sini. Inilah PP 1 ini. Jadi tidak perlu repot-repot sebenarnya menganalisis. Kalau mau tambah kita kolomnya ke samping, itu alokasi waktu boleh kita tambah. Profil pelajar Pancasilanya, ya bisa kita tambah. Nah, kemudian ATP-nya boleh juga. Tapi kan TP dulu yang paling utama. Ini sudah satu Bapak dan Ibu tujuan. Saya sudah. Kemudian saya membuat yang kedua. Saya cari lagi. Ini ternyata masih mengenal fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ini langsung. Mau diganti jadi identifikasi boleh. Makanya ini cara paling mudah merumuskan. Tidak perlu Bapak Ibu ganti kata kerjanya boleh. Nanti yang butuh merumuskan ini di indikator assessment. Nah, membuat rubrik. Nah, baru ini kita pecah. Ya, kalau sekarang masih itu juga kita buat tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bedanya ya di kurikulum 2013 dari KD kita turunkan ke indikator diturunkan kepada tujuan pembelajaran. Ini beda, langsung CP dipotong ke tujuan pembelajaran. Dan paling mudah itu dengan cara langsung. Ini selesai sudah ini. Saya cari lagi, yang penting Bapak Ibu tahu mana kata kerja. Kalau sudah tahu kata kerja di situ, itu kompetensi. Nah ini karena dua, ini lingkup materi ya. Inilah yang konten. Kontennya dua yang harus dikenali. Mengenal fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, koma. Ideologi ini tidak bisa digabung, berarti masih mengenal lagi satu lagi. Ini saya copy pastekan lagi satu lagi di sini ya. Ini tapi saya ganti materinya adalah bukan lagi dasar negara, tapi ideologi. Nah, ini itu maksudnya. Tapi masih mengenal sebagai ideologi. Nah, ya. Masuk lagi, ada lagi mengenal identitas nasional. Nah, itu dan seterusnya. Mengenal identitas nasional. Nah, ini sudah 4. Tapi harus utuh Bapak dan Ibu, ya harus habis kata kerja yang di situ. Mengenali. Kalau Bapak Ibu apa maksudnya mengenali? Boleh diganti ini karena ini C1 itu kita harus tahu. Kalau Bapak Ibu menafsirkan bagaimana anak saya ini mengenal ya,
Oh, berarti dia mengenal kalau mampu menjelaskan. Boleh Bapak Ibu ganti menjelaskan. Posisinya itu sama-sama C1. Atau boleh mengidentifikasi, mengenali. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu menjadi diganti ke C2, mendeskripsikan, itu tadi yang dibilang Ibu, itu meninggikan, itu tidak. Jadi pas di situ. Nah, itu yang disebut capaian, capaiannya di kata kerjanya itu kompetensinya. Diturunkan jangan, diturunkan nanti itu di jabaran yang disebut dengan indikator assessment. Itu Bapak dan Ibu ya. Ini bisa ya, cara langsung ya, guru yang mengajar di kelas 11 dan 12 pun ini sangat gampang dipahami Bapak dan Ibu. Asal tahu Bapak dan Ibu mana kompetensi. Oh, kompetensi ditunjukkan oleh kata kerja. Sudah. Tinggal lihat lagi ruang lingkup materinya, kontennya. Kalau kontennya terlalu panjang, itu bisa ambil saja sari kontennya. Nah, itu yang dihubungkan. Ini cara pertama Bapak dan Ibu. Kalau cara langsung. Nah, ini menjadi pengganti silabus. Lalu bagaimana Pak ini sambungannya? Bisa kita sambung nanti Bapak dan Ibu kolomnya, buat JP-nya, misalnya tujuan pembelajaran pertama ini berapa CP, boleh ditambah. Kemudian apalagi yang bisa ditambah? Profil pelajar Pancasilanya. Kalau mau ditambah apalagi asesmennya bentuknya apa. Nah, tapi kalau hanya sekedar tujuan dulu sama urutannya, ATP-nya, ya cukup sampai di sini. Nah, ini juga boleh Bapak Ibu seperti ini ya. Dalam satu CP, ini duluan kita ajarkan mengenal identitas nasional. Boleh. Ini Bapak Ibu harus baca ulang nanti semuanya. Setelah dirumuskan dalam satu semester atau satu tahun, dibaca ulang mana urutan yang duluan Bapak Ibu ajarkan. Tapi kalau sudah yakin ini urutannya, inilah yang disebut dengan ATP. Urutannya itu. Jadi ini menjadi TP1, TP2, TP3, TP4. Dan konsisten itu lagi kita ajarkan. Tidak bisa lagi bolak-balik. Karena sudah diikat dia dengan ATP-nya, alurnya. Itu maksudnya alur. Jadi alur itu pengertiannya urutan-urutan tujuan pembelajaran yang disusun guru berdasarkan kronologis atau urutan waktu. Boleh. Atau berdasarkan dari mudah ke sulit. Boleh. Dari sederhana ke kompleks. Boleh. Dari jenjang. Nah, jenjangnya atau prosedurnya. Boleh. Pilih mana, apakah urutan waktu dan sebagainya. Nah, guru bersangkutanlah yang tahu. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada kelas A, kelas B, gurunya berbeda, tetapi mata pelajarannya sama, bisa berbeda ATP-nya, tidak ada masalah itu. Jadi tidak harus ATP yang si guru A dipakai di si B. Bahkan guru yang sama, bisa Bapak Ibu bedakan ATP-nya. Apa dasarnya? Di kelas A umpamanya, anak ini lebih banyak tidak siap. Maka harus kita cari mana materi paling mudah. Nah, itu dulu berikan. Bagi anak-anak siap, boleh itu yang materi yang sudah siap itu tinggal PR saja selesai, langsung dipotong. Jadi sangat fleksibel kurikulum kita Bapak dan Ibu. Tidak kaku. Nah, mau disamakan boleh, mau berbeda-beda boleh. Dan itu yang membuat kita tidak bisa lagi ada soal MKP. ATP-nya beda, bagaimana? Ada lagi ATP tidak kita ajarkan. Mereka sudah ajarkan. Karena bisa saja dari semester 2, di mereka itu semester 1 kita belajarkan. Kan tergantung ATP-nya tadi. Nah, tapi tidak melarang tidak dibuat, boleh. Tetapi sampai di sekolah kita silahkan disesuaikan sesuai ATP. Nah, sebenarnya di MKP itu paling bagus membuat model-model asesmen itu ya, membuat perencanaan itu bagus. Kalau sampai dia ke asesmennya mau disamakan, tidak laku lagi Bapak dan Ibu. Jangankan itu, UN saja sudah dihabiskan. Apalagi kita lagi membuat seperti itu ya, kita sudah menyalahi keanekaragaman karakteristik peserta didik kita. Ada Bu Ibu Pat, ada pertanyaan tadi? Jadi Pak, kalau di LGB sekarang kami lebih fokus bikin bank soal aja Pak. Nah, ya. Nanti bank soal Ya. itu berarti yang kami edarkan di anggota. Jadi anggota aja yang memilih mana yang cocok. Bagus, kalau itu memang ide kreatif itu. Nah, dilahirkan bank soal
silakan diberikan dari situ. Kalau itu baru yang cocok itu bisa. Ya. Nanti saya ambil dulu ilmu apa itu ya saya. Bagus itu. Harusnya seperti itu, Bang Soal ya. Tetapi soalnya juga harus diarahkan kalau K13 ke HOTS. Sebenarnya Bapak Ibu sekarang HOTS itu berlaku di kurikulum Merdeka ya. Karena itu adalah cikal bakal AKM. Sebenarnya AKM itu adalah soal HOTS. Nah, cuma variasinya banyak. Jadi semua soal itu harus kita arahkan kalau soalnya tertulis. Nah, besok ini Pak Sasuli, apalagi jangan lagi hanya pilihan ganda. Biasakanlah benar salah. Benar salah itu sangat bagus Bapak dan Ibu mengajari anak, melatih mereka mengambil keputusan. Karena itu 50-50. Kalau ini diambil resikonya 50%, ini diambil resikonya 50%. Jadi punya pertimbangan itu, jangan dianggap mudah itu benar salah Bapak dan Ibu ya. Nah, itu kemampuan anakmu untuk menimbang itu, mengambil keputusan. Menjodohkan itu melihat dari berbagai sisi, dia mereka teliti, ada uraian singkat. Nah, salah satu soal sekarang harus punya stimulus. Nah, kemudian di K13 ini kembali kita ke soal HOTS. HOTS itu beda HOT dengan HOTS. HOT itu higher order thinking, berpikir tingkat tinggi. Yang diminta adalah keterampilannya, skill. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal berasal dari C4, itu HOT. Tetapi soal dari C4, Bapak Ibu buat stimulus, itu baru HOTS. Jadi harus ada stimulus, itu bedanya ya. Kalau soal dari C3, tidak bisa HOTS itu. Nah, jadi syarat HOTS itu soal harus berasal dari C4. Kemudian punya stimulus. Stimulusnya macam-macam. Nah, ya, bisa kehidupan sehari-hari, juga kaitannya dengan mata pelajaran lain. Itu Bapak dan Ibu. Kalau itu biasa kita latihkan, itulah nanti soal AKM. Jadi jangan kita soal AKM. Ya mulailah dari HOTS yang sederhana, kan begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan soal level 3. Jadi kalau ada L3, ada juga di satu sekolah saya lihat sampai L4. Bingung juga saya, ini dari mana soal L4? Tidak ada soal L4. Level 1 itu C1, C2. Level 2 itu adalah C3. Level 3 itu C4 ke atas. Itulah HOTS kalau ada stimulusnya. Kalau level 2 itu masih MOTS, middle, ya, masih penengah. Kalau C1 itu disebut low. Nah, jadi level rendah. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi berkaitan dengan ini seperti itu. Artinya kalau memang level 1 di sini nanti soalnya, ya level 1 karena ini hanya mengenali kemampuan menjelaskan. Jangan ditambah-tambah. Itu sudah diukur. Artinya dengan kemampuan seperti ini terhadap pendidikan Pancasila, anak ini nanti sudah berkembang. Nah, ini karena ini tadi saya ulangi teori konstruktivisme yang menyusun ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi selesai ini dengan cara langsung. Nah, jangan ditanyakan banyak mana silabusnya Pak. Ini saja boleh ini diperluas Bapak dan Ibu ya. Buat JT-nya, buat profil Pancasila yang dikuatkan, baca dulu rasional. Nah, kemudian buat urutannya TP1, TP2, silahkan saja variasinya. Yang penting CP tujuan itu yang paling penting. Nah, itulah pengganti silabus.